massa atom relatif dilambangkan dengan AR dan massa molekul relatif MR. Massa atom relatif X dirumuskan sama dengan massa satu atom dari X dibagi dengan 1/12 kali massa satu atom C12. Sehingga kalau seandainya kita ambil contoh di sini, ada diketahui massa satu atom oksigen itu besarnya 2,7 kali 10 pangkat minus 23 gram. Jika diketahui massa satu atom C12 itu sama dengan 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram, maka kita bisa menghitung berapa massa atom relatif dari oksigen atau AR dari O. Ya, maka ARO sama dengan massa satu atom O. Ya, massa satu atom O. Karena kalau di sini ARX, maka massa satu atom X. Kalau ini berarti massa satu atom O. Massa satu atom O tadi kan 2,7 kali 10 pangkat minus 23 dibagi dengan 1/12 dikali dengan massa satu atom C12. Massa satu atom C12-nya 1,99 kali 10 pangkat min 23. Sehingga kita masukkan di sini, ya, sehingga didapat ARO sama dengan 2,7 kali 10 pangkat min 23 dibagi dengan 1/12 kali 1,99 kali 10 pangkat min 23. Hasil perhitungan didapat 16,2814. Nah, angka ini akan dibulatkan menjadi 16 gram per mol. Satuannya gram per mol ya. Mol itu apa? Nanti kita akan bicarakan. Nah, kalau dulu kalian sudah belajar tentang nomor massa atom, maka angka inilah yang sebetulnya yang dulu Anda kenal dengan nomor massa. Ya, jadi ini nanti akan tertulis di dalam tabel periodik. Tapi yang tertulis adalah angka yang belum dibulatkan. Jadi dari perhitungan masing-masing AR atau massa atom relatif dari atom semuanya, maka akan didapatlah AR dari masing-masing atom. Nah, caranya sama dengan menghitung ARO di sini. Jadi nanti akan diketahui misalkan RMG, maka yang di sini nanti yang diketahui adalah juga massa satu atom Mg. Sekarang bagaimana kalau kita menghitung massa rata-rata? Ya, kenapa kita menghitung massa atom rata-rata? Karena sebagian besar unsur yang ada di alam itu memiliki lebih dari satu isotop. Maksudnya bahwa ada C12, tadi ada C12, maka ada C yang lain, mungkin C13, mungkin C14. Nah, untuk menghitung massa rata-rata dari berbagai isotop itu, dirumuskan dengan, misalkan kita ambil contoh di sini. Di alam, C atau karbon itu ditemukan dalam dua jenis isotop, yaitu C12 sebanyak 98,9% dan C13 sebanyak 1,1%. Nah, dari ini maka kita bisa menghitung massa atom rata-rata dari atom karbon dengan cara yaitu persen dikali massa atomnya. Kemudian, jadi kalau ini yang 12, C12-nya itu 98,9, jadi 98,9,89 dikali dengan 12, dikali massa atomnya, ditambah dengan yang C13-nya sebanyak 1,1%, sehingga 1,1% itu 0,011. Nah, dikali dengan massa atomnya, C13, sehingga 0,11 kali 13. Didapatlah 12,0.
ya, SMA. Sementara untuk ini pakai satuan massa atom lebih dulu, tapi untuk berikutnya nanti kita pakai gram per mol. Nah, ini nanti massa atom rata-rata ini Anda dapatkan di dalam tabel periodik yang selama ini Anda kenal dengan nomor massa, ya, nomor massa atom. Yang tadi adalah massa atom relatif atau AR. Nah, sekarang bagaimanakah dengan molekul? Massa atom itu misalkan hanya O, Mg, kemudian C, H, seperti itu ya. Nah, kalau seandainya dia H2O atau H2 atau CO2, maka itu adalah merupakan suatu molekul. Ya, merupakan suatu molekul. Nah, untuk menghitung, kalau molekul bukan massa atom lagi, tetapi massa molekul. Ya, massa molekul relatif itu dilambangkan dengan Mr. Kalau massa atom relatif tadi kan AR. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, massa molekul relatif dapat dihitung dengan menjumlahkan massa atom relatif atom-atom pembentuk molekulnya. Kita ambil contoh misalkan, diketahui ARS sama dengan 32, ARO sama dengan 16, maka tentukanlah MR dari SO2. SO2 suatu molekul karena sudah gabungan dari atom-atom. Ya, maka MR-nya bagaimana cara menghitung? Dalam SO2 hanya terdiri dari satu atom S. Maka ini 1 kali 32 karena AR-nya adalah 32. 1 kali 32 ditambah dengan O-nya ada 2. Maka 2 dikali ARO. ARO-nya 16. Sehingga MrSO2 itu 32 ditambah dengan 2 dikali 16 tambah 32. Jadi 64 gram per mol. Ya, jadi tinggal jumlah atom dikali dengan AR-nya ditambah dengan jumlah atomnya lagi dikali dengan AR-nya. Tinggal kita jumlahkan. Kita lihat contoh-contoh menghitung massa molekul relatif dari beberapa senyawa. Saya ambil contoh di sini ada 4, CO2, CaOH 2 kali, NaOH, dan Ca3PO4 2 kali. Jika diketahui ARH sama dengan 1, ARC sama dengan 12, ARO 16, ARNA 23, ARP 31, ARCA 40. Kita lihat yang pertama. MR dari CO2. Kita lihat CO2, dalam molekul CO2 itu terdapat 1 atom C dan 2 atom O. Maka MR-nya 1 dikali ARC, 1 dikali ARC, ditambah dengan 2 dikali ARO, 2 dikali ARO. ARC berapa kita masukkan? ARC-nya 12, sehingga ini 12, 1 kali ARC. Ya, ARC-nya kita masukkan 12, ditambah dengan 2 dikali ARO. ARO-nya 16, 2 dikali 16, sehingga didapat 12 ditambah 32, jadi 44. Satuannya gram per mol. Mol itu apa? Itu nanti kita bicarakan. Jadi MR dari CO2 itu adalah 44 gram per mol. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. CaOH 2 kali. Dalam molekul CaOH 2 kali terdapat 1 atom Ca, 2 atom O, dan 2 atom H. Sehingga MR-nya sama dengan 1 dikali ARCA, ditambah dengan O-nya ada 2 tadi, maka 2 dikali ARO, ditambah dengan H-nya juga ada 2, jadi 2 dikali ARH. AR-nya kita masukkan, Ca-nya AR-nya 40, O-nya AR-nya 16,
kemudian H-nya AR-nya 1. Jadi 1 kali 40 ditambah 2 dikali ARO 16 ditambah 2 dikali ARH 1. Sehingga didapatlah 40 tambah 32 tambah 2, yaitu 74 gram per mol. Lanjut contoh ketiga, yaitu NaOH. Dalam molekul NaOH terdapat 1 atom Na, 1 atom O, dan 1 atom H. Sehingga MR-nya sama dengan 1 dikali ARNA, ditambah 1 kali ARO, dan ditambah 1 kali ARH. Tinggal kita masukkan. 1 dikali 23, ARNA-nya 23, ditambah dengan 1 kali 16, ARO-nya adalah 16, ditambah dengan 1 dikali ARH, yaitu 1. Sehingga 23 ditambah 16 ditambah 1. Ya, jadi MR NaOH sama dengan 40 gram per mol. Contoh terakhir, Ca3PO4 2 kali. Berapakah MR-nya? Dalam molekul Ca3 PO4 2 kali terdapat 3 atom Ca. Maka ini 3 kali ArCa ditambah dengan ada 2 atom P. 1 dikali 2, jadi 2 dikali ArP. Ditambah dengan O-nya ada 8, 4 dikali 2, jadi 8 kali ARO. Tinggal dimasukkan angkanya 3 dikali 40, karena ArCa-nya 40, ArP-nya 31, sehingga 2 dikali ArP, ditambah dengan 8 dikali ARO, 8 kali 16. Kita jumlahkan, ya, sama dengan 120 ditambah dengan 62 ditambah dengan 128, ketemulah 310 gram per mol. Jadi MR dari Ca3PO4 2 kali 310 gram per mol.